banyak yang bahkan tidak bisa sekolah sama sekali gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk seperti sebelum-sebelumnya aku buka donasi. Terkumpul 20 HP dan paket data untuk 4 bulan. Dibagikan ke anak-anaknya yang sudah seminggu 2 minggu tidak masuk sekolah karena memang tidak bisa mengakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam lah, terserah kapan LPD Press menonton acara ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar nih LPD Friends? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Dan kali ini, welcome back to another episode of LPDP Encouragement and Sharing Session alias Lesson. This is your host, Endomin Dimas. Dan kali ini kami kembali ngamen ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang sudah memfasilitasi kita. Tepuk tangan dong semuanya. Lebih proper dari sebelum-sebelumnya, nanti kita akan ngamen ke teman-teman satu Kemenkeu lainnya ya teman-teman. Sederet PR besar dalam bidang pendidikan tentu menunggu untuk kita garap. Khususnya melalui pendidikan masih banyak isu-isu yang perlu diadres khususnya oleh teman-teman dari alumni LPDP nih teman-teman. Dari bicara isunya tidak hanya berbicara soal angka partisipasi, kemudian rata-rata lama sekolah, tapi semakin berkembang hingga ngomongin soal kurikulum pendidikan yang harus mulai kontekstual, substansial, inklusif, kemudian anti diskriminasi, tidak terjadi pembulian, kemudian kesejahteraan guru, infrastruktur hingga kualitasnya di panggung internasional. Sederet PR-PR tersebut menanti untuk kita garap hingga kita menuju Indonesia Emas 2045. LPDP sebagai salah satu dari ujung tombak pembangunan SDM negara kita melalui dana abadi di bidang pendidikan terus menggulirkan rupiah demi rupiahnya dalam bentuk beasiswa dan pendanaan riset. Dan salah satu dari penerima manfaat uang kita di beasiswa tersebut sudah hadir bersama kami. The beautiful inside and out, please welcome Kak Waita Tiri. Tepuk tangan semua. Beliau ini adalah bisa dibilang fresh from the oven ya, belum terlalu lama ya Kak Wai ya. Lulus dari one of the most prestigious education school, Harvard Graduate School of Education. Kak Waita Tiri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang bisa berada di sini juga. Nah, Waita Tiri kayak such a beautiful and a little bit strange name ya, hanya satu kata karena kita nyarinya juga di aplikasi ternyata tidak ada family name, tidak ada surname-nya. Kalau boleh tahu apa artinya dari nama Kak Waita Tiri ini? Oh, sebenarnya ini akan agak lucu ya mungkin ceritanya ya, karena artinya juga agak strange sama seperti mungkin tadi dibilang namanya ya. Jadi mungkin asalnya dari namaku. Dulu ketika orang tua aku, ketika ibu aku lagi mengandung aku, kan orang tua aku nyari nama untuk aku. Dan mereka mencari nama yang unik, mencari nama yang berbeda dari yang lain. Dan pada suatu hari, lagi di jalan, ingat banget di jalan tol, waktu itu sampai ada fotonya, mereka melihat ada truk bensin, tulisannya PT Waita Tiri. Oke. Dilihat terus dilihat kayak lucu, ini unik banget gitu, dan akhirnya dijadikan namaku. Dan kenapa nggak ada last name, karena mereka tidak bisa menemukan last name yang cocok dengan Waita Tiri gitu. Tadinya mikir apa pakai nama belakang ayahku gitu, tapi kayaknya nggak cocok, udah Waita Tiri aja. Akhirnya dijadikanlah itu namaku gitu. Yang ternyata setelah aku cari tahu, itu adalah nama daerah di Ambon. Dan beberapa waktu lalu sempat ada salah satu teman dari daerah Ambon juga yang nge-DM aku di Instagram dan bilang kalau artinya itu air mengalir. Air mengalir, ternyata bukan pom bensin ya, ternyata artinya air mengalir. Tapi sama-sama bahan bakar ya istilahnya ya, untuk kemajuan pendidikan nantinya. Itu sebuah nama yang berarti doa juga untuk Kak Wai. Keren banget kan namanya Kak, dan ceritanya juga lumayan keren juga. Nah, kabarnya juga sempat karena nama ini ya, kabarnya sempat membuat petugas kampus di Harvard sana kebingungan juga katanya. Itu gimana Mbak ceritanya? Iya, jadi aku baru tahu kalau ternyata di luar negeri, terutama di Amerika, nggak ada last name itu sesuatu yang unik menurut mereka gitu. Mungkin bukan aneh, tapi unik lah ya menurut mereka. Dan ketika aku di sana banyak dokumen-dokumen yang harus aku urus
yang memerlukan last name. Dan aku tidak punya last name. Ketika aku pertama daftar Harvard, aku nulis Waitatiri, last name-nya aku tulis Strip, karena aku nggak punya last name. Jadi ketika terdaftar, mereka kan biasanya last name, first name gitu ya. Karena aku nggak punya last name, jadi ketika mereka mencari namaku, mereka bingung nyarinya apa, karena aku masukinnya Strip. Jadi beberapa kali ketika aku harus ngeprint kartu mahasiswa, ketika aku harus daftar, ketika aku harus nyari name tag, itu susah karena mereka nggak tahu nama aku terdaftar di huruf apa. Karena nggak ada last name-nya. Dan tapi senang sih karena itu jadi conversation starter juga buat sama para petugas-petugas, terutama sih sama dosen, karena mereka pas ngelihat kayak nama kamu ini doang. Iya, kamu nggak ada nama belakang? Enggak. Keluarga kamu nggak ada nama belakang itu. Terus aku bilang, adik aku dan orang tua aku ada nama belakang, tapi nama belakangnya beda-beda. Mereka makin kaget lagi, kalian nggak punya last name? Terus aku bilang, enggak, itu normal sih di Indonesia, banyak kok yang nggak ada last name gitu. Dan ternyata itu menurut mereka itu sesuatu yang unik, dan jadinya ngebuka conversation untuk ngebahas Indonesia lebih jauh. Oh Indonesia, kayaknya saya belum pernah deh ke Indonesia. Indonesia tuh ada apa sih yang terkenal gitu-gitu. Jadi lebih banyak yang dibahas lah dari nama satu itu. Jadi, sebelum kita banyak bahas seputar LPDP dan kegiatan master journey-nya, kalau boleh tahu, Kak Wai lahir dari keluarga yang seperti apa? Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh dari privilege, kita bilang privilege, support keluarga itu diperlukan dalam perjalanan studi seorang anak nih, Kak Wai, di kasusnya ini. Ya, untuk latar belakang, aku anak pertama dari 3 orang. Aku punya 2 adik, aku satu-satunya anak perempuan. Gitu, dan keluarga aku itu sebenarnya mungkin kalau ngomongin privilege ya, satu privilege yang aku sangat banggakan itu adalah karena orang tua aku terbuka terhadap apapun yang aku mau pursue gitu, terutama dalam hal belajar. Kalau ada hubungannya dengan belajar, kalau ada hubungannya dengan mengembangkan diri, orang tua aku tuh sangat mendukung gitu. Ya nggak apa-apa, kejar aja, nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Walaupun memang aku jadi harus lebih bertanggung jawab karena kamu kalau mau ngambil misalnya jurusan ya, kamu mau ngambil jurusan A silakan, tapi kamu harus tahu dulu apa pronya, apa kontranya, maksudnya apa konsekuensinya. Mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu, ya kamu harus bertanggung jawab sendiri karena itu pilihan kamu. Jadi aku dibiasakan untuk lebih aware sama apa yang aku pilih, sama apa yang aku mau, dan juga sambil tetap mengingat bahwa aku punya semacam tanggung jawab sebagai kakak gitu ya, menjadi contoh yang baik oleh adik-adik, sama juga membantu keluarga gitu secara finansial gitu. Jadi banyak banget keputusan aku yang jadinya jauh lebih matang. Justru karena dibebaskan itu, bukan malah lebih reckless, tapi justru malah lebih matang gitu. Karena aku harus menerima konsekuensinya sendiri kan sebenarnya gitu. Jadi kebebasan itu juga akhirnya diterjemahkan sebagai tanggung jawab juga ya. Akhirnya seperti itu. Nah itu kan memang sebuah hal yang lahir mungkin dari privilege, keadaan yang sangat berprivilege gitu ya. Mungkin Kak Wai juga boleh share kira-kira bagaimana kalau misalkan seorang anak itu tidak terlahir dari keadaan seperti itu, dan bagaimana kira-kira untuk mengatasi keinginan-keinginan untuk berkembang seperti itu, mendapatkan support keluarga itu seperti apa? Untuk mendapatkan mungkin banyak juga Mbak iya, di Indonesia. Aku ini banyak terjadi bahkan di teman-teman aku ya. Kayaknya ketika aku bercerita, walaupun mungkin kalau orang-orang ngomongin privilege itu lebih membahas tentang keuangan, mungkin ya banyak yang membahas seperti itu gitu. Tapi yang aku maksud privilege di sini dan yang aku rasa sebenarnya adalah privilege ketika kita mau melanjutkan studi atau kita mau menempuh pendidikan, itu adalah dukungan sebenarnya. Justru bukan finansialnya yang nomor 1, tapi dukungannya yang harus banget, emotional supportnya itu yang harus ada. Sebenarnya aku rasa satu hal yang bisa aku sarankan gitu ya mungkin ke teman-teman adalah banyak memberi pengertian sih. Karena aku rasa mungkin ketika orang tua tidak mendukung, karena aku juga ada beberapa kali lah fase di mana orang tua tidak mendukung keputusan aku, itu karena mereka sebenarnya belum tahu. Mereka belum cukup tahu tentang apa positif, apa negatifnya. Mungkin mereka terbiasa melihat sebagai sesuatu yang kayak kok kayak nggak pasti ya gitu, kayak misalnya kalau bekerjanya di bidang kreatif kok kayak nggak pasti ya pekerjaannya. Tapi setelah aku jelaskan, aku beri pengertian, jadinya melihatnya itu sebagai oh begitu. Karena sebenarnya selama ini mereka cuma belum begitu mengerti aja mungkin ya.
Dan itu yang harus dilakukan. Bottleneck-nya sebenarnya ada di masalah komunikasi ya. Betul. Ya, gimana cara kita untuk mengkomunikasikan keinginan-keinginan tersebut. Mungkin memang tidak terkonfirmasi, terinformasi secara utuh gitu. Mungkin mereka juga membutuhkan pros and cons-nya seperti apa untuk memilih satu hal seperti itu ya. Nah, salah satu kisah dari Kak Wai yang cukup menginspirasi nih teman-teman LPD Friends adalah ketika dirimu menginisiasi gerakan ponsel untuk sekolah ya, waktu zaman-zaman COVID nih, saat pandemi COVID-19 lalu memaksa kita juga anak-anak itu beradaptasi dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, waktu itu seperti apa Mbak prosesnya? Tell us about it, tentang gerakan ponsel untuk sekolah. Oke, jadi sebenarnya jauh sebelum aku menginisiasikan ponsel untuk sekolah, jadi dari dulu tuh memang aku beberapa kali melakukan inisiatif untuk menolong kalau ada bencana sebenarnya biasanya. Jadi kalau ada bencana, aku biasanya berkoordinasi dengan posko-posko, aku buka donasi dan aku belikan ke barang-barang. Jadi ibaratnya semacam membantu posko-posko supaya mereka tidak perlu membelikan barang itu. Jadi aku belikan sesuai kebutuhan lalu aku antarkan ke posko gitu. Itu beberapa kali sudah aku lakukan. Dan memang ketika berkutat dengan itu, ketika membantu ke pengungsian, aku cukup concern dengan kebutuhan anak-anaknya. Kebutuhan pendidikannya, apakah ngasih buku atau ngasih alat-alat tulis untuk mereka bisa tetap belajar di pengungsian gitu. Dan ketika pandemi, banyak anak-anak yang tidak bisa PJJ ya, tidak bisa sekolah karena PJJ itu membutuhkan gadget. Betul. Karena PJJ itu membutuhkan anak-anak ini untuk harus lihat HP, harus lihat tablet gitu ya. Dan aku rasa ini sesuatu yang tidak semua orang tuh punya privilege untuk punya alat itu gitu kan sebenarnya. Apalagi aku melihat bahkan adik-adik aku kan adik ada 2 orang, waktu itu yang satu SMA, yang satu SD, dua-duanya itu kesulitan. Karena tidak ada laptop di rumah, laptop cuma ada laptop aku sendiri. Terus kedua, adik aku yang paling kecil juga pakai HP, HP-nya minjem HP ibuku yang juga tidak begitu mumpuni untuk video call untuk sekolahnya gitu ya. Dan akhirnya dari situ aku melihat ternyata bahkan ada yang lebih parah dari adik-adik aku yang tidak bisa sekolah gitu. Kalau aku mungkin masih bisa membantu lah, aku pinjemin laptop aku pinjemin HP aku gitu. Tapi banyak yang bahkan tidak bisa sekolah sama sekali gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk seperti sebelum-sebelumnya aku buka donasi. Aku mengajak teman-teman, aku mengajak teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, semuanya aku ajak dan keluarga untuk sama-sama kita mengumpulkan uang yang nanti akan kemudian dibelikan HP dan paket data untuk pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah waktu itu dalam waktu sekitar 3 minggu pengumpulan, terkumpul 20 HP dan paket data untuk 4 bulan. Jadi setidaknya dari hari itu sampai 4 bulan setelahnya, dia tetap bisa belajar dan dibagikan ke 20 anak di daerah Jakarta gitu. Dan ini memang mostly rata-rata anak-anaknya yang sudah berhenti, jadi kayak sudah seminggu 2 minggu tidak masuk sekolah karena memang tidak bisa mengakses gitu. Apakah itu juga yang kemudian kamu tulis untuk kemudian masuk ke Harvard Graduate School of Education? Iya, jadi ada satu kalimat dari salah satu penerima manfaat yang akhirnya aku jadikan pembuka untuk esai aku juga ketika aku daftar. Jadi ketika aku memberi HP dan paket data ini kan aku berkomunikasi dengan anak dan orang tuanya gitu ya. Biasanya sama ibunya. Ada salah satu ibu yang ngobrol sama aku. Dan aku bertanya, iya Bu berarti anaknya udah gak sekolah berapa lama? Iya udah sekitar hampir sebulan. Jadi nanti mungkin harus ngomong ke sekolah dulu kalau dia bakal masuk lagi gitu. Karena takutnya sudah dikira berhenti gitu ya. Terus dia bercerita lah intinya, iya susah banget nih gara-gara pandemi kayak gini. Terpaksa kita harus online dan ini susah banget. Tadinya minjem HP tetangga, minjem komputer, 1 HP tuh bisa buat 5 orang, tapi ternyata tidak efektif karena 5-5-nya kan waktu sekolahnya sama ya. Jadi tidak efektif dan dia ngomong satu kalimat yang akhirnya aku jadikan pembuka adalah dia bilang kadang-kadang buat orang kayak kita tuh harus milih ketika ada uang di saat seperti ini ya, di saat seperti ini kita harus memilih kalau ada uang itu mau buat sekolah atau buat makan. Ya, pasti kita akan memilih buat makan. Gitu. Jadi bukannya kita tidak mau anak kita sekolah atau apa gitu, bukannya kita tidak mendukung, tapi mau gimana daripada kita nggak makan, daripada kita tidak bisa melanjutkan hidup. Gitu.
Dan dari situ aku juga jadi tergerak, dan itu bahkan yang aku jadikan pembuka. Aku jadi tergerak bahwa ternyata di Indonesia anak-anak ini tuh sebenarnya kayaknya butuh deh sesuatu cara belajar yang sifatnya informal, tidak 100% hanya di sekolah aja, sifatnya informal, bisa diakses dari mana aja dan bisa diakses secara gratis. Makanya aku daftar ke Harvard itu tujuannya aku pengen belajar mengenai pendidikan informal untuk anak-anak lewat buku, lewat TV show, lewat kartun, apapun itu. Jadi aku pengen bisa berkontribusi itu justru di bidang itu, karena memang background aku juga di bidang penulisan dan kreatif gitu. Ini sangat menarik sih untuk memaknai sebuah kontribusi. Ternyata tidak perlu kontribusi yang skopnya itu luas, berdampaknya kepada ratusan orang, bahkan kepada 20-an orang saja sudah menunjukkan kontribusi ya, minimal kepada lingkungan sekitar. Itu yang bisa kita pelajari ya dari seorang Kak Wai dari perjalanannya Gerakan Ponsel untuk Sekolah. Nah, apakah itu kemudian yang dijadikan Kak Wai untuk memaknai kontribusi itu? Kontribusi itu memang kalau di bayangan orang awam kan kontribusinya, apalagi kalau sudah mengambil embel-embel alumni LPDP gitu Kak. Jadi kan kayak kontribusinya mana, berapa orang sudah kamu berikan dampak dari kehadiran kamu, kan kayak gitu ya biasanya. Tapi menurut Kak Wai ini gimana kalau melihat skopnya ya, seperti Gerakan Ponsel untuk Sekolah tadi 20 anak kayak gitu. Bagaimana memaknai kontribusi itu Kak Wai? Sebenarnya untuk memaknai kontribusi, kalau aku sendiri, aku lebih fokus ke bagaimana itu tuh bisa dicapai gitu, daripada skalanya. Karena kayaknya kalau mengejar skala besar, jadinya persiapannya jadi lebih lama dan agak lebih lama untuk bisa kita melakukan gitu, untuk ada dampaknya gitu, nanti nggak jalan-jalan gitu. Apalagi aku juga harus menyadari bahwa aku satu orang, aku tidak punya kekuasaan yang sebesar itu, aku tidak punya banyak orang yang bisa membantu aku sendiri. Dengan ide aku, ya aku tahu pasti skopnya, skalanya tuh tidak mungkin besar, tidak mungkin sebesar itu. Mungkin kedepannya bisa, tapi itu masih berproses lah. Yang penting percaya sama prosesnya, percaya sama tahapnya. Dan aku selalu ada prinsip kayak ya udah nggak apa-apa, mulai aja dulu, nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa sedikit. Yang penting nanti makin lama makin gede, makin lama makin gede, makin lama makin gede gitu. Makanya dalam berkontribusi juga aku akhirnya memutuskan, tadinya aku kepikiran pengen banget bisa bikin kartun, bisa bikin animasi anak-anak gitu. Tapi karena memang itu skalanya agak lebih besar, aku mulai dengan skala yang kecil dulu, dengan nulis buku, dengan ngajak teman-teman untuk menulis buku bareng yang nanti bakal dikasih ke anak-anak secara gratis gitu. Salah satunya adalah buku yang sudah hadir ya di depan lensa kamera teman-teman. Jadi, tapi nanti ini akan kita bahas ya nanti ya. Nah, kemudian Kak Wai memutuskan untuk studi lanjut di Harvard Graduate School of Education, mengambil bidang studi Master of Education in Learning Design, Innovation and Technology. Nah, motivasinya seperti apa nih Kak Wai? Why Harvard dan mengapa dari, kalau saya tidak salah ada 5 jurusan lain ya di HGSI itu. Kenapa spesifik di jurusan tersebut nih Kak Wai? Dulu waktu aku mencari, aku kan sebenarnya sudah tahu spesifik aku mau belajar tentang pendidikan informal. Dan aku mau belajar yang mereka tuh sudah punya banyak pengalaman lah di bidang itu. Aku mencari riset dan aku ketemu di Harvard Graduate School of Education. Di situ aku dulu ikut banyak event-eventnya yang menjelaskan mengenai jurusan ini membahas apa, jurusan ini untuk apa. Dan aku menemukan yang aku cari itu adanya di jurusan Learning Design, Innovation and Technology itu. Di mana di situ kita dari kurikulumnya kita memang bisa belajar langsung dan ada mata kuliah yang langsung diajarkan oleh direkturnya si Sesame Street yang dikenal sebagai salah satu educational TV show paling bagus di Amerika gitu, bahkan di seluruh dunia gitu, udah banyak di negara-negara lain juga. Dan aku jadi terpanggil dan aku ngerasa oh ini nih aku bisa belajar dari orang yang memang sudah pernah bikin langsung, dan ini ada exposure aku ke mereka langsung, aku bisa ngobrol langsung, dan itu yang aku cari sebenarnya dari orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang itu. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar ke situ, dan itu juga salah satu alasan kenapa aku ketika S2, aku kan baru daftar S2 ya, ini baru sekali ini, dan aku cuma daftar ke situ doang, ke jurusan itu doang, karena aku nemunya di situ. Gitu. Jadi tidak mencari yang lain juga kayaknya, atau belum, yang lain kurang tepat gitu. Ketika aku menemukan itu udah aku mau ini gitu. Jadi aku cuma daftar satu. Memang sudah dari awal udah tahu ya tujuannya mau kemana, terus
riset-riset seputar kurikulumnya seperti apa itu emang udah perlu dilakukan ya. Betul. Khususnya buat teman-teman yang akan melanjutkan studi seperti itu ya caranya. Nah, kira-kira apa yang ditulis Kak Wai, mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya tentang pembukanya itu udah something powerful gitu yang testimoni dari orang yang mendapatkan impact dari Kak Wai. Kira-kira personal statement seperti apa yang bisa diterima oleh Ivy League khususnya Harvard Graduate School of Education ini? Why they choose you gitu. Nah, kira-kira dari personal statement yang seperti apa isinya? Oke. Sebenarnya aku juga bingung sih kalau ditanya kenapa ya mereka. Ya harusnya nanya mereka ya. Harusnya nanya mereka gitu. Tapi mungkin yang aku lihat, yang aku masukkan dan aku rasa membuat cukup kuat lah ya, membuat jadi cukup kuat adalah pertama yang aku kejar di sini, value yang aku kejar, cita-cita atau mimpi yang aku kejar di sini itu personal ke aku gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya muluk-muluk untuk memecahkan misalnya masalah negara gitu. Bukan yang harus gede banget, tapi aku tahu dampaknya apa, aku tahu kenapa ini harus diperbaiki karena aku melihat itu langsung. Jadi mungkin karena aku ada personal connection ke situ, aku ada pengalaman langsung di situ dengan anak-anak ini, dengan aku pernah menulis atau apa gitu, dan aku juga melihat bahwa kayaknya memang tidak harus yang skala besar. Kalau aku ngobrol sama teman-teman aku yang di sana gitu, memang rata-rata mimpinya atau cita-citanya tuh bukan sesuatu yang besar banget. Cita-citanya tuh biasanya spesifik, misalnya untuk kampungnya dia sendiri kah, atau untuk kotanya dia sendiri, atau untuk misalnya golongan tertentu aja gitu. Tapi justru lebih spesifik kan harusnya lebih bisa dilakukan gitu ya, dibandingkan kita mau semuanya tapi kita nggak tahu harus mulai dari mana, dan jadinya malah nggak mulai-mulai yang kayak tadi aku bilang, mungkin kalau terlalu besar jadi nggak mulai-mulai gitu. Jadi namanya aja personal statement ya, jadi emang harus menyentuh sisi personal seperti itu ya. Tidak perlu yang muluk-muluk, tidak perlu membuat melebih-lebihkan juga ya, be true, kemudian be rational ya dengan mimpi-mimpi tersebut. Cukup bisa dipahami sih Kak Wai. Mudah-mudahan aku juga bisa menerapkannya nanti. Nah, tadi udah disinggung nih di kehidupan kuliah di HGSE itu punya banyak privilege khususnya dari orang-orang pengajar yang memang praktisi yang setiap harinya bisa diambil ilmunya, kemudian impact-nya juga sudah kemana-mana. Nah, selain itu nih Kak Wai, mungkin bisa di-spill beberapa keunggulan nih yang Kak Wai rasakan. Apa sih yang dirasakan Harvard student itu tidak dirasakan dengan mahasiswa-mahasiswa di tempat-tempat lain? Aku rasa yang paling aku syukuri ya ketika aku di sana dan aku merasa sangat beruntung bisa berada di sana adalah bagaimana setiap orang dengan setiap backgroundnya itu value gitu, ada value-nya gitu, valuable untuk setiap orang di sana juga. Ketika aku ke sana, pertama kali aku ke sana, dan mungkin ini permasalahan banyak teman-teman ya yang mungkin mau ke luar negeri adalah takut karena kita bukan siapa-siapa. Karena kita merasa kecil, karena kita merasa kita dari negara berkembang gitu. Apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang kayaknya hebat-hebat banget di sana. Dan aku juga merasakan itu ketika aku ke sana. Tapi ketika di sana dan melihat orang-orang ini dengan sangat sangat respectful, mau mendengarkan segala cerita, mau mengenal aku secara pribadi, itu yang menurut aku kayaknya sangat valuable ketika di sana gitu. Bahkan ketika aku ke sana dan ketika aku masuk, dosen tuh ada yang kenalin kayak misalnya, oh kamu yang nulis tentang mau bikin TV show ya, ini saya kenalin sama dia gitu. Dan itu kayak aku bahkan belum minta, aku bahkan belum belum request untuk dikenalin ke siapa-siapa, dan itu udah dilakukan gitu. Dan kayaknya itu yang invaluable. Networknya juga di sana kan ya bertemu dengan orang-orang yang mungkin networknya juga luar biasa bagus. Dan jadinya aku bisa kecipratan networknya mereka ya. Jadi aku ikutan dikenalin sama orang-orang yang menurut aku juga sangat hebat gitu. Dan itu kesempatan yang aku rasa kayaknya nggak didapatkan di tempat lain sih. Tapi aku bisa dapatkan di situ. Jadi setiap dosennya juga udah mengenal satu sama lain dari personal statement yang mereka baca ya. Jadi bisa langsung link and match gitu dengan network mereka juga gitu ya. Nah selain itu kabarnya juga Kak Wai memanfaatkan cross register juga nih. Selain berkuliah di Harvard juga ternyata bisa sit in gitu ya di universitas lain. Waktu itu seperti apa ceritanya Kak Wai? Bisa di-share? Iya. Ketika aku di sana, aku kuliah itu kan di Harvard, tapi aku memang ngambil kelas di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi memang di sana semua student itu boleh untuk cross register
dari MIT ke Harvard ataupun dari Harvard ke MIT. Jadi kadang-kadang di kelas aku juga ada anak MIT karena mereka memang kita boleh saling nyebrang kelas lah gitu. Memang tapi nanti itu masuk ke transkrip kita akan ada tulisannya kalau kita belajar di MIT akan ada tulisannya kita belajar apa. Jadi prosesnya itu kurang lebih sebenarnya sama kayak daftar kuliah biasa. Jadi kita mengajukan mau ngambil kelas apa dan kita bikin semacam personal statement tapi versi lebih pendek lah ya kayak essay gitu yang menjelaskan kenapa kita mau ngambil itu dan kenapa itu bisa benefit buat kita. Aku submit itu dan nanti sama dosennya di review. Jadi nanti akan dilihat oke, yang ini cocok, yang ini kayaknya kurang cocok atau gimana gitu karena biasanya slotnya terbatas ya karena mereka pasti mengutamakan anak MIT-nya dulu gitu. Aku di MIT itu ngambil kelas namanya Creative Learning. Jadi kita belajar bagaimana caranya anak-anak itu bisa belajar dengan cara yang kreatif gitu. Jadi kita mempelajari cara-cara belajar kreatif ini gitu. Jadi kita ikut belajar sama mereka, tapi kita belajarnya dari ngeliatin orang belajar gitu lah kurang lebih gitu ya. Tapi fokusnya lebih ke kreatif gitu dan itu menarik banget sih menurut aku karena ternyata kita sebagai orang yang bergerak di dunia pendidikan itu benefit banyak banget dengan ngelihat orang lagi belajar. Dengan mempelajari, oh dia lagi belajar ini, yang dia lakukan adalah ini, yang dia lakukan adalah ini gitu. Dan itu ternyata kayak beneran nambah banyak banget pengetahuan di kita dan jadinya bikin termotivasi lah untuk lebih menerapkan cara-cara belajar yang mungkin lebih kreatif dan gak cuman seperti yang biasa kita tahu aja. Luar biasa. Banyak banget berarti ya kebolehan Harvard nih kalau kita masuk ke sana bisa cross register ke MIT yang juga tentunya salah dua ya universitas paling mungkin top of mind orang-orang sejagat raya ini mungkin kalau berkaca tentang pendidikan ya ke sana gitu ya rujukannya seperti itu. Nah selama di Harvard Kak Wai ini juga menyelesaikan karya The Missing Colors, buku anak yang juga ternyata featured as an official resource on Harvard Reach. Nah, ini buku tentang apa ini Kak Wai, kalau boleh tahu? Oke, jadi ini tugas akhir aku sebenarnya. Jadi ini buku mengenai salah satu cerita. Jadi ini cerita kisah nyata dari salah satu penyintas bullying di Indonesia. Jadi ini kisah mengenai bagaimana dia menjadi korban sampai akhirnya dia berhasil melewati fase itu dan akhirnya dia kembali menemukan lingkungan yang bisa menerima dia apa adanya gitu. Makanya namanya The Missing Colors atau warna yang hilang. Jadi kurang lebih ceritanya adalah tentang seorang anak yang awalnya tuh kehilangan warna. Awalnya dia merasa hidupnya dia abu-abu, tapi dia nggak tahu kenapa. Dan ternyata karena itu adalah karena dia dibully sama teman-temannya. Ini dia merasa abu-abu, dia udah nyoba segala hal, tapi dia ngerasa kok kayak ada yang kurang ya dalam hidup aku gitu. Dan makanya dia mencoba mencari apa-apa masih nggak dapat dan akhirnya dia menemukan warnanya kembali. This is based on true story, right? Iya, dia menemukan warnanya kembali ketika dia bertemu sama lingkungan yang menerima dia, gitu. Dan ini menurut aku kisah yang menarik untuk diangkat dari segi bullying. Jadi dari awal aku masuk kelas itu, aku udah ngomong bahwa aku pengen ngangkat cerita tentang bullying. Karena kelas itu namanya Education in Uncertainty atau pendidikan dalam ketidakpastian. Sementara aku merasa kayaknya anak-anak yang kena bully itu juga merasanya kayak tidak pasti. Karena mereka gak tahu bahkan besok mereka masih bisa sekolah atau tidak. Karena mungkin ada yang sampai cacat atau mungkin ya parahnya lagi bisa sampai meninggal dunia gitu ya. Dan ini adalah cerita salah satu anak yang akhirnya bisa menemukan kembali dirinya. Dan angle-nya kan agak berbeda ya. Biasanya kan kalau ngomongin bullying lebih membahas tentang sesuatu yang menakutkan gitu. Lebih membahas tentang jangan ngebully gitu. Tapi ini juga ngebahas tentang bahwa orang ketika sudah dibully, seorang anak ketika sudah dibully itu bisa tetap menemukan dirinya kembali. Tetap bisa kembali menemukan warna-warnanya yang dulu hilang gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini akhirnya di feature. Jadi ada website namanya Harvard Reach. Itu memang isinya adalah resource untuk para pendidik di seluruh dunia yang bisa digunakan gratis. Dan ini kemarin setelah aku pulang, setelah aku sudah di Indonesia, dosen aku ngontak. Dia nanya, boleh nggak kalau buku kamu kita bikinin kurikulum untuk sekolah-sekolah di Amerika? Terus aku ya dengan serah hati, terus akhirnya dibuatlah kurikulum itu beberapa bulan, ngerjain kurikulum. Dan kemarin bulan
April kemarin itu kurikulumnya sudah rilis dan sudah ada di websitenya Harvard Reach yang bisa diakses oleh semua orang, bisa di-download, bisa dipakai kurikulumnya gitu. Tapi memang saat ini yang lebih banyak pakai itu di Amerika karena memang sudah disebarkan ke komunitas guru-guru di sana. Boleh aku lihat-lihat dulu, Mbak. The Missing Colors. Ya, ini mencakup fakta sosial sebenarnya. Kita tidak perlu denial bahwa kasus bullying itu ada di Indonesia dan saya juga sempat merasakan, mungkin teman-teman yang menonton juga merasakan juga, meskipun dulu mungkin guyon ya, lebih kepada bercandaan gitu mungkin ya. Tapi memang kasus bullying ini kita disuguhi bahkan setiap hari ya Kak Wai. Tidak hanya dari level sekolah dasar gitu, bahkan sampai perguruan tinggi juga ada kasus bullying. Gerakan-gerakan yang mengadres korban masih sangat minim kayaknya ya. Adanya itu pendidikan tentang jangan bully, tapi belum ada nih yang kemudian membangkitkan rasa kepercayaan diri lagi, memulihkan diri lagi bagi korban bullying ini. The Missing Colors, teman-teman. Nah, kira-kira ini akan seperti apa masa depannya di Indonesia? Apakah akan disebarkan juga? Seperti apa? Untuk sekarang, jadi aku sudah bekerja sama dengan beberapa, ada panti asuhan, ada sekolah, yang akhirnya aku kirimkan buku ini beserta mungkin kurikulumnya kalau mereka mau pakai di sekolah. Jadi biasanya yang lebih banyak pakai ini itu yang sifatnya informal gitu. Mungkin kalau ada KKN itu udah ada 2 atau 3 kali dipakai sama mahasiswa untuk KKN. Jadi ketika datang, mereka bawa buku ini, mereka bawa kurikulumnya, mereka membahas mengenai bullying, dampak bullying gitu, dan kita harus merangkul teman-teman kita, jangan sampai ada yang merasa abu-abu dan tidak ditemenin gitu ya. Justru kita harus ada di sekitarnya untuk mengembalikan warnanya dia. Untuk sekarang itu, dan aku sangat berharap mungkin abis ini aku sangat berharap bisa dibikin kurikulum yang khusus di Indonesia dan bisa diterapkan di Indonesia. Karena ini memang ceritanya full latar belakangnya di Indonesia, bahkan nama karakternya ini nama yang disamarkan, tapi nama karakternya Putra. Itu kan nama yang Indonesia banget gitu. Dan nama Putra ini bahkan udah didengar sama anak-anak sekolah di Amerika gitu ya untuk belajar tentang ini. Ya mudah-mudahan setelah pulang dari sini dan tayangan ini hadir, meledaklah buku The Missing Colors ini di SD-SD dan sekolah-sekolah kita di Indonesia. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan dari Endomin, kita juga udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari 1,2 juta follower LPDP dan beberapanya sudah kami kurasi nih Kak Wai, boleh dijawab. Pertanyaan pertama, sebagai lulusan dari HAKSI, apa sih isu-isu dunia pendidikan saat ini yang perlu anak muda Indonesia address dan mengisi gap isu tersebut dengan kontribusi saat ini? Misalkan kayak learning loss akibat COVID-19 itu seperti apa sih dari kacamata elit di Harvard sana, itu seperti apa melihat sistem pendidikan Indonesia? Sebenarnya untuk mengisi terutama adanya learning loss ya setelah COVID, dan untuk mengisi apa yang sekarang kayaknya di pendidikan itu masih kurang, sebenarnya kayaknya yang masih perlu di-address adalah gimana caranya anak-anak tuh bisa punya attitude terhadap belajar gitu. Jadi mungkin belajarnya itu sendiri sudah ada, bahan belajarnya sudah ada, tapi jarang yang diajarkan attitude towards learning gitu. Jadi dari segi confidence, dari segi critical thinking juga. Kayaknya mungkin kalau belajar karena kita terbiasa, apalagi setelah ada COVID ya, dengan adanya kayak fase stagnan, kita jadinya agak lebih turun lah ya motivasi dan semangat gitu, yang kayaknya sampai sekarang mungkin kita masih berusaha keras untuk bisa ngebangun itu lagi, motivasi itu gitu. Dan kalau nggak ada motivasi, anak-anak juga jadinya nggak bisa berpikir kritis kan. Mereka jadinya ya udah menerima aja yang diberikan sama guru, yang dikasih tahu, tapi tidak ada keinginan untuk bertanya, tidak ada keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut. Padahal sikap itu adalah yang penting banget untuk kita, nggak cuma buat di sekolah, nggak cuma buat di kampus, tapi juga buat nanti kita dalam kehidupan lah ke depannya. Kita harus bisa banyak-banyak mencari tahu. Kita nggak cuma harus menerima, tapi kita sebagai murid, kita sebagai pelajar, kita yang proaktif lah, kita yang harus nanya, kita yang harus banyak nyari tahu tentang sesuatu dan bisa menerima kenyataan bahwa kita tuh lagi belajar. Jadi wajar kalau kita nanya banyak kok. Itu. Jadi emang critical thinking yang seharusnya menjadi substansi ya dari pendidikan itu selama ini juga kurang gitu di Indonesia, karena kulturnya lebih banyak disuapin gitu ya siswanya. Jadi itu perlu diadres juga nih untuk teman-teman yang
apalagi alumni LPDP ya Mbak ya. Kemudian bisa membangkitkan critical thinking itu di lingkungan sekitar. Betul. Itu. Kira-kira seperti apa untuk membangkitkan critical thinking, menghadirkan budaya critical thinking di anak-anak murid kita Mbak? Kayaknya mungkin membiasakan mereka untuk bertanya dan melihat pertanyaan itu bukan sebagai sesuatu yang negatif gitu. Mungkin kalau sekarang banyak, enggak sekarang, mungkin dari dulu ya. Kalau di kelas ada yang nanya tuh kayak, ih ambi gitu kan kayak. Jadi Punya agak stereotip sendiri. stereotip sendiri gitu. Kalau nanya mulu antara dibilang ambi atau dibilang gak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti. Itu yang justru harus diubah. Justru sebagai, pasti kan dimulainya harusnya dari guru dong. Kalau gurunya menerima dengan baik dan membuat itu sebagai sesuatu cara berdiskusi, jadinya anak juga akan lebih berani untuk bertanya. Karena melihat ini bukan sebagai dia nggak ngerti-ngerti, makanya dia nanya, atau dia lagi caper gitu terus dia nanya, tapi memang dia purely nanya karena dia mau tahu. Dan itu yang kayaknya masih belum banyak dilakukan lah di Indonesia gitu. Dan itu juga aku melihat berbeda ketika aku akhirnya kuliah ke luar gitu. Itu yang jauh berbeda banget. Bisa masuk Harvard tuh seperti apa anaknya? Jadi kalau sebenarnya setiap orang tuh kan jalannya beda-beda ya. Jadi tidak ada yang pasti kayak misalnya harus akademisi gitu, misalnya harus bikin publikasi banyak-banyak, yang bikin publikasi banyak sudah pasti lebih bagus daripada yang mungkin pernah menang olimpiade olahraga gitu. Sebenarnya enggak menurut aku, karena setiap orang itu punya value masing-masing. Daripada kita membentuk diri kita menjadi value yang kita lihat di orang lain, tapi kita maksimalkan aja value yang ada di diri kita gitu. Dulu waktu aku S1, aku memang lebih banyak ikut, mungkin bukan organisasi sih, aku lebih banyak ikut acara-acara di luar kampus juga ada. Jadi dulu aku sempat ikut duta bahasa, terus aku volunteer gitu, aku banyak ikut volunteer. Aku dulu pernah ikut menulis buku juga, jadi dulu aku pernah nulis buku sama salah satu organisasi non-profit, buku belajar bahasa Inggris. Terus aku juga banyak ikutan acara-acara di luar untuk pengembangan diri gitu. Jadi memang cara aku seperti itu. Cara aku tidak dengan banyak ikut organisasi. Walaupun di kampus ya tetap aktif lah. Tapi mungkin tidak yang benar-benar anak organisasi banget di kampus gitu. Tapi jalannya pasti beda-beda lah setiap orang. Aku rasa nggak harus organisasi A, B, C ini udah pasti masuk ya, itu sebenarnya enggak. Yang penting carilah yang kita beneran tulus melakukannya sih. Jangan sampai kita cuma ngikut ini itu cuma gara-gara kita mau nambahin CV doang. Ya bagus. Tapi ketika melakukan sesuatu ya cari yang kita suka, cari yang memang kita tulus lah melakukannya gitu. Ya balance lah, jangan kupu-kupu juga gitu benar. kan, jangan kura-kura juga. Benar. Kuliah rapat, tapi ya imbang lah, akademiknya oke, organisasinya, kegiatannya juga tetap jalan gitu ya. Nah kemudian secara timeline Kak Wai tidak langsung S2, namun ada jeda bekerja lebih dulu. Apa yang harus dilakukan pertama kali nih untuk kembali membangun dan mewujudkan mimpi S2, khususnya bagi kami nih orang-orang yang udah terlalu lama lulus dari S1. Kalau dulu berapa tahun Kak Wai? Dulu aku dari S1 ke S2 tuh 6 tahun. Hampir 7 tahun. Ya aku juga 6 tahunan belum juga S2. Untuk orang-orang seperti aku nih Kak Wai, seperti apa nih membangun mimpi lagi untuk S2? Sebenarnya untuk membangun mimpi, untuk membangun semangat, kalau aku pribadi, kenapa aku baru mulai S2 itu setelah 6,5 tahun atau 7 tahun itu lah ya bekerja, adalah karena memang aku baru menemukan tujuannya di situ. Karena memang selama ini aku merasa aku nggak tahu pasti yang aku mau apa untuk S2, dan aku ngerasa ya ngapain lanjut studi, maksain sesuatu yang aku nggak begitu peduli gitu. Mungkin ini kayaknya yang akan jadi quote banget ketika kita daftar kuliah, apalagi menggunakan beasiswa gitu ya, adalah kalau kita tuh beneran punya isu yang kita care. Jadi bukan cuma karena ini nih kayaknya kalau menulis isu ini diterima nih gitu, karena ngeliat orang-orang nulisnya isu ini gitu. Ngetren gitu ya? Iya, karena ngetren, karena kayaknya ini gitu. Tapi kalau kita care akan sesuatu, semangatnya itu sebenarnya akan terpancar sih menurut aku ya. Jadi temukanlah sesuatu yang beneran kita care, yang beneran kita peduli. Dan ketika sudah, jangan lupa, karena kan kita sudah lama bekerja, kita harus latihan belajar lagi. Oke, belajar lagi. Itu yang kayaknya perlu diasah lagi ya. Yang dulu aku lakukan itu aku banyak ikut online course. Jadi aku ngambil course karena memang background aku kan bidang sastra ya. Dan aku mau ngambil S2 itu di bidang pendidikan. Jadi aku harus mengambil banyak course yang sifatnya foundational di bidang education.
Jadi aku ngambil banyak banget course online yang bersertifikat gitu, ikut-ikut kelas. Jadi aku sekalian membiasakan diri untuk mendengarkan lecture, terus mencatat gitu ya, belajar gitu. Jadi Panas lagi ya. ya panas lagi. Nah ketika sudah seperti itu dan akhirnya berangkat S2, jadinya lebih prepare. Gitu. Itu ya teman-teman yang udah melapuk lama nih sekitar lebih dari 5 tahun dari lulus S1 mau S2. Seperti itulah, temukan dulu why-nya ya Kak Wai. Karena ada why dalam Waitatiri. Begitu. Oke, nah menurut Kak Wai ini student dari Indonesia di bangku kuliah internasional itu seperti apa potensinya? Kemudian apa minus aspek yang perlu diperbaiki anak Indonesia agar bisa beradaptasi dan bahkan lebih unggul saat di kampus internasional misalnya seperti di Harvard? Teman-teman Kak Wai itu seperti apa sih kalau di bangku kuliah sana itu? Satu yang aku lihat ada dari mereka semua adalah berani sih sebenarnya. Berani tuh berani dalam hal ketika kita belajar, kita harus berani menerima bahwa kita nggak tahu. Mungkin kadang-kadang kita takut kalau kita terlihat seperti kita yang butuh dijelasin lebih banyak. Ya mungkin tadi menyambut yang tadi ya, ketika bertanya atau apa, mungkin kita terbiasa, kita takut kali ya. Ketika harus tanya, ketika harus apa gitu. Tapi ketika di sana, semakin kita punya semangat untuk belajar, semakin kita banyak nanya, semakin kita mengosongkan gelas kita ibaratnya ya untuk menerima ilmu baru, itu akan jauh lebih lebih berguna lah, lebih valuable itu kelasnya gitu. Karena memang di kelas di sana salah satu perbedaan yang aku rasakan adalah kelasnya itu 2 arah. Jadi kita tidak bisa masuk ke kelas dan berharap kita dijelaskan, tapi kita masuk ke kelas kita udah harus ada sesuatu yang kita baca dan kita udah tahu. Di kelas tinggal diskusi doang. Nah itu juga satu yang aku jadinya harus adaptasi sih, karena kan kalau di sini kan jarang ya ada kelas yang kita harus baca dulu, nanti di kelas kita tinggal diskusi. Karena di kelas kita diajarin. Jadi kalau di sana itu readingnya baca itu harus banyak baca, dan ketika baca kita juga harus critical thinking. Oh yang ini nih nanti bisa didiskusiin, bisa nanya ke dosen, bisa apa gitu. Dan ketika kita berpendapat, tidak ada pendapat yang salah. Jadi jangan malu berpendapat. Walaupun kita merasa, kok pendapat kita kayaknya bodoh ya, pendapat kita kayaknya aneh ya gitu. Tapi sebenarnya ketika di sana dan melihat lingkungannya, tidak ada pendapat yang salah, semua pendapat tuh pasti akan dihargai lah. Tampaknya terlalu humble teman-teman kita yang kayak Jadi sebenarnya pendapat-pendapatnya itu juga aku yakin sangat potensial ya. Bahan bacaan kita juga udah sebenarnya cukup, tinggal mencukupi dengan keberanian gitu ya untuk speak up, untuk kemudian bisa vokal, melontarkan pertanyaan dan pendapat, bahkan juga menyanggah ya Kak Wai untuk membentuk iklim diskusi seperti itu. Dan apalagi kita orang Indonesia kan, kita membawa identitas Indonesia loh. Jadi jangan sampai kita diam-diam aja ketika di sana. Kita harus bisa banyak membawa di Indonesia tuh isunya seperti apa, karena kita bisa dapat ilmu dari mereka bisa ngasih tahu bahwa oh ternyata ada isu seperti itu ya di Indonesia, aku baru tahu gitu. Bahkan dosen aku banyak yang ketika aku jawab dan aku cerita, oh di Indonesia culture-nya tidak seperti itu, dia kayak oh saya baru tahu, terima kasih kamu kontribusi. Jadi kita menjadi orang Indonesia aja tuh sebenarnya udah kontribusi di sana. Yang penting jangan diam-diam aja, kita harus mau menceritakan soal itulah. Oke, jadi sedikit background ya. Saat ini aku itu lagi menjalankan inisiatif namanya Buku Buat Semua. Sesuai dengan yang tadi aku bilang, aku pengen banget ngebawa ilmu yang dari sana, itu pengen bikin sarana belajar yang gratis untuk anak-anak gitu. Tapi bidangnya kreatif karena background aku bidang kreatif. Akhirnya aku membuatlah Buku Buat Semua. Jadi Buku Buat Semua ini platform di mana aku mengajak siapapun yang mau jadi penulis dan mau jadi ilustrator buku anak, untuk sama-sama kita bikin buku anak bareng-bareng yang nanti disebarkan secara gratis gitu. Ini buku-buku anak yang udah ada. Jadi aku di sini sebagai tim Buku Buat Semua itu bertindak sebagai kurator mungkin ya. Jadi kita yang bagian mendampingi, editing, semua sampai akhirnya jadi buku. Ini ada 3 buku yang sudah ada sekarang. Ini karyanya juga beda-beda. Ada yang ini itu ditulis sama salah satu orang yang ini berdasarkan cerita yang biasa dibacakan ke keponakannya sebelum tidur. Ini Merah, sang naga yang rajin menyikat gigi ya. Sang naga. Untuk rajin gosok gigi sebenarnya. Kalau menurut kalian bawa naga, nih rajin menyikat gigi. Iya. Gitu. Jadi itu Merah, sang naga yang rajin menyikat gigi. Ini judulnya ya guys ya. Iya, dan ini juga diceritakan mengenai pengalaman ketika si penulis ini mengajak anak-anak ke kota. Nah, di sini ada
penulis-penulisnya juga di dalam buku-bukunya ini semua ada penulisnya. Dia menceritakan mengenai pengalaman ketika bergabung menjadi relawan di komunitas lokal Gorontalo. Jadi dia mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke kota. Nah ini adalah ceritanya nih, waktu anak-anak itu ke kota, dia ngapain, ngelihat apa aja gitu-gitu. Ini cerita dia. Dan yang terakhir, ini juga yang menurut aku menarik banget. Ini tentang tikus dan tupai. Dan tupai. Tapi yang nulis, bentar. Tupai juga? Oh, bukan. Enggak, bukan dong. Tikus yang nulis. Enggak. Yang nulis adalah ini. Dua anak kecil. Dia kelas 6 SD di YPK Sion Ansus 2 di Kepulauan Yapen, Papua. Wow. Jadi ini adalah cerita yang mereka tulis sebenarnya mengenai daerahnya. Mengenai tikus yang suka mencuri dan ada tupai si yang baik hati yang bilang kamu jangan mencuri gitu. Nah, yang pohonnya juga adanya pohon jambu topi yang adanya di daerah sana gitu. Jadi ini dia menceritakan imajinasi anak-anak aja gitu, dan menurut aku ini menarik banget karena yang baca juga kan anak-anak kan nanti ya. Jadi ini bisa menyampaikan banyak banget imajinasi lah ke anak-anak yang membaca, dan buku-buku ini semua gratis didistribusikannya ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah, ke pengungsian gitu. Prosesnya seperti apa ini Kak Wai? Mengumpulkan para talenta-talenta yang kemudian mau menulis, mau mengilustrasikan, prosesnya seperti apa? Aku sebenarnya cuman bikin di sosmed, jadi aku bikin poster di Instagram buku buat semua, aku bilang looking for writers gitu. Dan aku nulis, ini kita mau bikin buku anak tapi ini gratis, jadi kamu tidak akan dibayar. Dan aku tidak menyangka ternyata yang daftar tuh beneran banyak. Kayaknya banyak banget teman-teman yang ternyata sepeduli itu dan mau menulis buku anak nggak pakai dibayar gitu loh. Jadi kayak itu sesuatu yang menarik juga sih buat aku. Bahkan kalau nggak salah di batch pertama ini ada 49-an cerita yang masuk bahkan. Gitu, dari situ mungkin aku kurasi lah yang aku rasa kayaknya cocok dan enak seperti apa, yang kayaknya bisa diterima sama anak dari berbagai umur. Dari situ kepilih 3 karena karena dari aku juga mungkin kan tidak terlalu banyak ya, jadi kita cuma bisa 3 dulu aja untuk sekarang. Dan abis itu kita cari ilustrator. Nah dari ilustrator aku gabungkan, oh ini kayaknya kalau cerita ini cocoknya sama ilustrator yang ini karena dia terbiasa gambar binatang misalnya gitu. Jadi dicocokkan, udah nanti akhirnya mereka berdiskusi via Zoom gitu ya, aku dampingin juga, dan akhirnya sampai jadilah buku ini. Luar biasa. Lagi-lagi impact tidak perlu muluk-muluk ya Kak Wai, cukup ya sebar di sosmed, ternyata juga banyak orang-orang baik yang kemudian bersedia punya keresahan yang sama terhadap pendidikan. Panjang umur orang baik buat teman-teman yang sudah mengirimkan karyanya ke Kak Wai Tatiri. Nah, bisa direkomendasikan kepada LPD Friends juga nih Kak Wai. Membentuk Kak Wai saat ini dengan pola pikir yang seperti ini, kemudian dengan pencapaian seperti ini. Bahan bacaan Kak Wai itu apa aja sebenarnya? Boleh direkomendasikan mungkin berapa judul? 3 judul? 5 judul? Aduh, oke. Yang paling ini nih memotivasi dan menjadi turning point gitu setelah membaca. Aku ada dua buku yang aku rasa ini luar biasa banget gitu. Sebenarnya yang aku ngerasa ini kayaknya paling relate juga untuk teman-teman. Yang pertama adalah buku Humankind. Humankind, aku lupa penulisnya, Rutger Bregman kalau nggak salah. Humankind itu adalah buku yang menceritakan mengenai manusia. Karena kita selama ini kan sering dibilang manusia tuh kalau dikasih kekuasaan pasti jahat. Manusia tuh aslinya jahat. Manusia kalau lagi genting, keadaan genting tuh pasti jadi jahat, pasti apa gitu. Jadi kita tuh terbiasa melihat manusia naturally jahat. Betul. Padahal sebenarnya tuh nggak seperti itu. Sebenarnya manusia tuh baik kok, dan kita harus percaya sama kebaikan, kita harus percaya sama niat baik, kita harus percaya sama humanity lah ibaratnya. Walaupun selama ini banyak isu-isu yang membuat kita bilang, aduh manusia tuh jahat ya, aduh manusia tuh emang nggak ini ya gitu, manusia kalau dikasih gini. Tapi itu negatif gitu ya. Iya, sebenarnya nggak boleh gitu kita berpikir terhadap apapun yang kita lakukan ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita mau membuat kebaikan, nggak usah lah mikirin nanti disalahgunakan, nanti apa gitu-gitu. Yang nggak usah pikirin yang baik-baik aja, karena manusia tuh baik sebenarnya. Itu satu. Humankind. Dan satu lagi, ini mungkin bisa berguna juga untuk teman-teman yang mungkin sudah jadi awarding juga, adalah The Intelligence Trap. Intelligence Trap. Lupa penulisnya siapa lagi. Tapi The Intelligence Trap itu buku yang membahas mengenai bagaimana ketika kita mengetahui sesuatu, ada trap di mana semakin kita pintar,
kita semakin rentan untuk merendahkan orang lain. Jadi buku ini sebenarnya mengajarkan cara humble sih ya, kurang lebih lah ya. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, memang pasti akan ada saat-saat di mana kita melihat orang dan kita merasa, dia nggak tahu sebanyak aku, jadi dia lebih rendah dari aku. Padahal setiap orang itu punya knowledge masing-masing yang bagus di bidang masing-masing gitu. Mungkin kalau bidang pendidikan, oke, aku tahu. Tapi kalau aku ditanya bidang lain, ya mungkin aku juga nggak tahu. Jadi kita harus menerima fakta bahwa kita tidak akan pernah tahu semua hal. Setiap orang pasti punya pengetahuan masing-masing, pasti punya kelebihan masing-masing, dan jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita lebih pintar atau kita punya pencapaian yang kayaknya lebih cemerlang gitu. Iya. Intelligence trap, tetap ilmu padi seperti Iya, itu. Betul. Kira-kira. Nah, Kak Wai, apa rencana dan mimpi Kak Wai yang ingin dicapai selanjutnya? Boleh di-share? Oh, berat ya pertanyaan. Untuk selanjutnya sebenarnya aku masih ingin melanjutkan si buku buat semua ini tentunya. Aku pengen bisa mencetak lebih banyak buku dan distribusinya bisa lebih besar lagi. Sekarang kan mungkin hanya secara pribadi ya dari kenalan-kenalan aku. Mungkin nanti distribusinya bisa lebih besar lagi. Pengen banget bisa lebih banyak buku dan menciptakan semacam bank buku gratis ya untuk anak-anak yang berkualitas juga. Dan aku juga pengen banget terus mengadvokasikan soal bullying sih sebenarnya di Indonesia, baik melalui buku, melalui konten, melalui apapun itu. Karena aku ngerasa kayaknya bullying itu walaupun kayaknya sudah banyak yang bahas, tapi tetap ada aja gitu. Dan itu kayaknya masih belum address dengan baik, belum terselesaikan dengan baik. Sama terakhir, aku lagi membangun sebuah startup lah ya. Lagi mengembangkan sebuah startup sama teman-teman LPDP juga. Ada beberapa awardee LPDP juga. Startup yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak, terutama di bidang numerasi. Gitu. Jadi aku berharap mungkin dari situ, memang tujuannya si startup ini adalah untuk membangun critical thinking sama confidence tadi itu. Tapi melalui matematika. Jadi itu. Nah, sebagai penutup nih Kak Wai, karena sudah hampir 1 jam kita bercuap-cuap, 5 menit terakhir saya serahkan kepada Kak Wai untuk mungkin menyampaikan apa yang bisa disampaikan dari seorang Wai Tatiri kepada Wai Tatiri di 20 sampai 30 tahun yang akan datang, ketika Kak Wai mungkin sudah menjadi the first Ministry of Education yang perempuan pertama di Indonesia, seperti itu. Mungkin bisa menyampaikan. Kameranya di sebelah mana, Kak? Nah, di sini. Okay. Berarti ini aku ngomong ke diri aku sendiri ini. Sapalah Wai Tatiri di 20-30 tahun yang akan datang. Silakan. Oke. Halo Wai. Ini aku Wai di 20 tahun sebelumnya. Sebelumnya aku mau berterima kasih karena Sebelumnya aku mau berterima kasih karena sudah memperjuangkan apapun yang kita perjuangkan saat ini, dari 3 buku ini, dari 1 buku ini juga. Semoga kamu di 20-30 tahun lagi sudah memiliki lebih banyak buku, sudah bisa memberi dampak yang lebih besar lagi, sudah bisa berkontribusi lebih besar lagi, terutama di bidang pendidikan yang aman untuk anak-anak. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Untuk menutup sesi ini kayaknya saya sudah tidak perlu berkata-kata lagi karena terlalu banyak ya, kayaknya sudah banyak banget lesson yang bisa kita ambil dari sesi kita bersama Kak Wai. Mungkin terakhir kita berikan sedikit merchandise, mana Mas Yanto merchandise kita. Nah, makasih Kak Wai sudah mau datang di Gubuk Derita kami ini. Silakan, ini sedikit dari kenang-kenangan dari LPDP, mudah-mudahan berguna. Yes. Thank you semuanya. Terima kasih kepada LPD Prince yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi dalam episode lesson selanjutnya. Mungkin terakhir LPDP Explore Potensimu. Gitu ya Kak ya? Oke, berarti aku. Iya, lihatnya ke kamera mana? Di sini ya? Oke. 1, Gimana? LPDP Explore Potensimu. Potensimu. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. LPDP Explore Potensimu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.